Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jakfa kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini di Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jakfa kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Jakfa ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, jasa, dan perdagangan. Untuk sumber income-nya berasal dari 3, yaitu penjualan pakan, bibit, dan hasil ternaknya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jakfa. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Jakfa sebesar 54,89%, masyarakat sebesar 44,2%, dan treasury sebesar 0,91%. Dan teman-teman, dari segi pendapatan dari Jakfa ini mengalami kenaikan ya secara kuartal ketiga, dan kenaikannya sebesar 23,3%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 18,2%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan signifikan ya teman-teman, jadi mengalami kenaikan sebesar 483%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 118%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 13,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17,9%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,7%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Marginnya sekitar 4,57%. Jadi masih mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelum Covid. Jadi sekitar 4 sampai 6% juga untuk dari segi Net Profit Marginnya. Cuman lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sekitar 2,48%. Terus untuk dari segi EPS di 171 dan membuat pernya di 9,35 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari segi per, mungkin 5 tahun terakhir untuk saham Jakfa ini pernya merupakan per yang paling rendah. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1066 dan membuat PBV-nya di 1,5 kali. Jadi kalau dari segi PBV kalau dibanding dengan tahun sebelumnya tidak beda jauh ya teman-teman. Terus kalau kita lihat secara histori, memang yang tertinggi itu di tahun 2018 ya, yang dimana sekitar 2,23 kali. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,37 kali. Dan dari segi DER juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan selama histori juga untuk dari segi DER dari Jakfa ini selalu di atas 1. Untuk ROE di 16%, jadi ini bagus ya teman-teman, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk ROA di 6,76%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1595. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety 13%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no juga. Untuk OE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Jakfa ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jakfa ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena dari segi margin of safety-nya sudah tidak masuk dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13.
Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.